Kamera favorit gua itu harganya abis naik gila-gilaan, dan kita akan bahas sedikit di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen sedikit bahas santai aja, tapi gue juga akan tetap memberikan value yang gue rasa bisa berguna buat teman-teman semua seputar harga kamera gitu ya, yang mungkin kalian juga bisa praktekkan nantinya. Cuman gue pengen bahas karena gue habis ngeliat satu artikel yang menurut gue cukup menarik. Ini ada dari Petapixel dan ada beberapa website juga sebenarnya yang membahas tentang hal ini, dimana DJI Pocket 3 itu harganya naik jauh di Amerika sana. Dimana harga awalnya itu dia berada di harga 519 US dollar dan sekarang dijual dengan harga 800 US dollar. Yang berarti kenaikannya itu sekitar 280 USD, atau kalau kita rupiahin, paling nggak pas gue nyekrip gitu ya, kalau kita rupiahin itu sekitar 4,6 juta rupiah naiknya. Jadi kalau kalian pengen ngambil yang base model, sekarang harganya udah terbilang sangat tinggi. Ya apalagi yang kreator kombonya gitu ya. Tapi kalian tenang aja, dan kita patut bersyukur mungkin karena kita berada di Indonesia, karena hal ini terjadi eksklusif di Amerika Serikat aja. Dimana kemarin Trump memang lagi rame ngeluarin Trump tarif gitu ya, dan salah satu penyebab harganya jadi tinggi adalah tarif yang dikenakan Amerika terhadap produk-produk dari China. Dan ya DJI Pocket 3 itu termasuk yang paling kena banget, atau paling nggak dia yang duluan diumumkan gitu ya kenaikan harganya di Amerika sana. Emang ini kamera yang gila sih. Secara market ini bener-bener menggoda, dan by data juga emang yang nyari kamera ini banyak banget, makanya lumayan susah buat didapetin di pasaran. Dan kita udah membuktikan juga, kita pakai beberapa kali video utama pakai dia, termasuk ketika kita review di luar, kita pakai kamera ini doang, itu juga bisa menghasilkan gambar yang sangat bagus. Dimana kita ada develop LUT-nya juga untuk di lock M dari kamera ini buat dapet warna kayak kamera profesional. Yang kalian bisa cek juga di beberapa video yang udah kita buat, dimana kalau video ini karena kameranya di sini kita shootnya pakai Fuji lagi gitu ya, tapi ya dia tetap bisa menghasilkan gambar yang cakep banget, dan demandnya memang gede di mana-mana, termasuk di Amerika, dan di kita pun terlihat seperti itu. Tapi gini, gua pengen jelasin, gue sebenarnya sebel banget ketika barangnya lumayan langka, itu ada oportunis yang menjual dengan harga yang biasa kita sebut dengan harga gorengan. Dimana harganya bisa dibilang signifikan lebih tinggi dibandingkan harga pasar seharusnya. Karena dia itu startnya harusnya 8,2 juta dan kreator kombonya itu 10,5 juta. Sedangkan kalian bisa lihat di e-commerce gitu ya, jualnya variatif banget. Ada yang harga normalnya mulai 9,5, mulai 10 lebih gitu kan. Dan kreator kombonya bahkan gue sempat nemu tuh ada yang sampai 15 sampai 16 juta rupiah. Dan di sini gue pengen jelasin ke kalian, ini tidak seharusnya berlaku di kita gitu, karena kita tidak kena tarif tersebut gitu dari produk-produk China, dimana kita harusnya bisa mendapatkan harga yang wajar. Dan gua bakal kasih kalian tips ya, buat kalian bisa beli DJI Pocket 3 ini buat di harga yang wajar gitu, buat dapat di harga yang wajar. Pertama gini, gua kasih sedikit logika simple dulu ya. Dengan adanya Trump tarif ini, karena ya harganya jadi lebih tinggi, user-user di Amerika kalau misalkan mau beli itu otomatis harus mengeluarkan duit yang lebih banyak. Gue yakin secara quantity penjualannya akan menurun di sana, dan mungkin ekspektasi DJI sendiri itu kuantitinya akan dikurangin untuk masuk ke Amerika Serikat. Sehingga gue merasa dengan mereka mengurangi kuantitinya ke sana, akan ada kuantiti yang lari ke market negara lain, dan gua berharap akan masuk juga ke Indonesia, dimana berarti secara kuantiti kita akan dapat ya lumayan ekstra barang gitu ya dari DJI Pocket 3 ini di Indonesia. Jadi harusnya ya, ini balik lagi, ini ekspektasi gua, ini juga tidak pasti. Cuman harusnya kita bisa mendapatkan kuantiti yang lebih, dan harusnya barangnya jadi nggak selangka itu. Dan ini gua harap bisa menghilangkan para tengkulak-tengkulak yang naikin harga gila-gilaan. Dan gua akan kasih tips juga ke kalian, karena ini udah gua terapin juga beberapa kali gitu, gimana biar kalian nggak dapat harga gorengan. Jadi kita usahakan jangan sampai kalian mau buat beli di harga gorengan gitu ya. Misalkan untuk unit only-nya aja itu sampai 10 juta, untuk kreator kombonya 14-15 juta. Jangan mau, karena itu terlalu mahal dari value-nya. Dan salah satu tipsnya menurut gua
adalah kalian taruh antrian nama kalian buat beli di toko-toko resmi. Toko-toko resmi yang gue maksud adalah toko kamera yang lumayan reputable ya. Contohnya kayak Fokus Nusantara, Bursa Kamera Profesional, DOS gitu ya. Jadi menurut gue kalian bisa aja tinggal taruh nama ke mereka untuk waiting list buat dapat kamera ini kalau misalkan udah ada stok. Dan mereka biasanya tidak akan menaikkan harga gorengan gitu, karena itu akan merusak reputasi toko mereka juga. Atau kalian juga bisa naruh nama waiting list di dealer-dealer resminya DJI. Kayak kalau kalian main ke mall-mall kan itu suka ada DJI lah, Era lah gitu. Eraphone juga biasanya suka ada, mereka jual barangnya DJI juga karena memang Era juga gitu ya distributornya. Dan menurut gue dengan kalian naruh bukan whitelist ya, naruh waiting list gitu, naruh waiting list di dealer-dealer tersebut, ya kalian bisa menunggu sampai stoknya ada dan kalian bisa dapat di harga normal. Gak usah beli harga-harga gorengan. Tapi, itu kalau kalian tidak terlalu urgent dan kalian merasa ya nggak pantas lah harga-harga gorengan ini merusak value yang ada di pasaran. Tapi kalau misalkan kalian urgent banget pengen beli dan terpaksa kalian beli harga gorengan, untuk menyehatkan market Indonesia lagi, gue sih cuma minta tolong rate-nya jangan gede-gede. Kecil nggak apa-apa gitu ya. Kalian rating tokonya jangan gede-gede, kecil nggak apa-apa, atau kasih review aja. Ini dia jual dengan harga gorengan gitu ya. Kita buat jadi mereka-mereka yang jual barang ini dengan harga nggak masuk akal, itu nggak ada benefitnya gitu. Justru malah jadi ngurang-ngurangin rating mereka. Dan kalian bisa lihat juga ya, di Tokopedia, toko-toko yang jual dengan harga gorengan ini adalah toko-toko dengan ya reputasi yang nggak begitu jelas gitu. Jadi kalau di toko-toko yang utama, yang gede-gede, menurut gua ya mereka akan berbahaya kalau misalkan jual harga gorengan kayak gini. Walaupun gue tidak menutup kemungkinan sih, mungkin di belakang layar ada beberapa dari mereka-mereka juga yang justru jual dengan harga gorengan. Dan itu yang pengen kita basmi di sini. Gue tahu video ini mungkin akan sangat menyebalkan, terutama untuk para pebisnis yang mengambil kesempatan tersebut. Tapi ya gue jelasin lagi ke kalian, sebagai dari sudut pandang konsumer, kita bisa mendapatkan harga yang lebih fair, harga yang sewajarnya gitu kan, dengan harga jual resminya, dengan cara tersebut tadi. Karena ada contoh juga ya, gue itu following kalau deket gue itu ada DJI Hybrid, jadi itu toko resminya DJI di Kelapa Gading. Dia tuh suka update story kalau barang ini ready gitu. Dan kalau kalian mesen di story tersebut, dia arahinnya ke WA karena mereka tidak ada di Tokopedia, setahu gue diarahinnya ke WA. Dia jual dengan harga normal gitu. Jadi mungkin dengan follow beberapa toko-toko resminya aja di sekitar kalian, ya menurut gue itu bisa jadi solusi yang lebih tepat gitu. Makanya gue suka kesel gitu. Jadi market dengan si penjual yang jujurnya ini nggak ketemu. Karena di tengahnya dihalangi sama para penggoreng harga ini. Jadi ya kita akan ubah itu, dan ya itu tips dari gue kalau misalkan kalian pengen beli di harga normalnya. Dan nggak sekali dua kali si DJI Hybrid ini update kalau barangnya in stock dan mereka jual dengan harga normal gitu. Nggak sekali dua kali. Cuman gue lihat di Tokped masih pada jualnya tinggi-tinggi. Jadi ya mungkin itu, kalau kalian bisa naruh nama gitu kan, waiting list, atau akses langsung ke toko-tokonya. Biasanya mereka juga punya toko di Facebook. Kayak gue waktu itu pernah beli drone drone kecil, Eterneo or Mini kalau nggak salah. Gue pernah naruh nama tuh di salah satu toko DJI resmi yang ada di CP kalau nggak salah. Pokoknya ada di mall gitu. Dan itu ketemunya dari Facebook gitu. Jadi sales-salesnya juga suka ngepost di Facebook dan mereka akan jual dengan harga pasaran normalnya gitu. Dan itu adalah tips buat kalian biar nggak kemakan harga gorengan. Karena menurut gue barangnya juga nggak selangka itu sebenarnya gitu. Apalagi dengan tarif ke Amerika sekarang dahsyat, harusnya mungkin ke kita ada ya penambahan kuantiti yang lumayan signifikan. Tapi ya itu aja sih sedikit tips dari gue kalau kalian pengen beli kamera ini di harga yang normal. Ini adalah kamera yang benar-benar powerful. Dan kalau kalian udah punya, jangan lupa buat cek Lutz profesional kita di stdigital.id buat dapat menghasilkan warna layaknya pakai kamera mirrorless, layaknya pakai kamera profesional. Dan ya itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.